sebenarnya goal aku tuh terlalu simpel kalau buat aku ya. Maksudnya setelah sekarang ngelihat ke belakang tuh kayak oh ya goal gue tuh simpel banget gitu loh. Jadi dulu tuh awal-awal cuman pengen supaya Ricky resign sebenarnya. Oke. Istri macam apa ini ya? Dia pengen Ricky resign banget gitu karena supaya dia punya waktu gitu kan buat Nina. Nah terus jadi setelah berjalannya waktu terus Ricky resign benar-benar full heart dan full time di sini. Guanya jadi berasa kayak udah tercapai kan gitu. Jadi cara kerja yang berubah mungkin gua lebih rajin sih. Jujur lebih rajin. Jadi misalnya kalau misalnya dulu tuh diajak, "Neng ayo Neng ketemu si ini." Oh ya. Oh fisiknya mah jalan gitu. Tapi hati nggak jalan gitu, nggak sinkron gitu loh, nggak mind body and soulnya tuh nggak nyampe ya, nggak gabung gitu. Nah pas tahun kemarin tuh pas Ricky bilang atau gua sendiri bilang gitu, Rick kita ketemuan sini, Neng kita ketemuan sini gitu, gua langsung oke gas gitu. Padahal gua nggak tahu gua mau ngomongin apa nantinya gitu kan, atau misalnya waktu gua presentasi pun sebelumnya tuh gua nggak memberikan nyawa di situ gitu loh. Tapi tahun kemarin tuh gua berusaha banget gua memberikan nyawa pada saat gue presentasi gitu, pada saat kita ngobrol sama orang gitu. Ternyata gue menemukan bahwa orang-orang ini juga bukan orang-orang yang perfect gimana gitu. Orang-orang ini juga tidak menuntut gue untuk perfect gitu loh. Jadi mereka menerima gue apa adanya dan gue memang harus menerima mereka juga apa adanya gitu. Dan komunitas yang saling menerima menurut gue itu yang akan membuat kita juga bertumbuh sih maksudnya. Jadi kayak saling accept aja gitu. Oh si ini begini gitu kan. Nah jadi akhirannya gue merasa gue bagian dari komunitas ini gitu. Karena kan kita nggak tahu ya waktunya kita sampai kapan. Balik lagi ke apakah kita udah cukup jadi orang yang ada secara fisik, secara hati, secara apapun gitu ya buat orang yang sayang sama kita gitu. Bukan kita sayang sama orang gitu. Nah kalau misalnya kita refleks itu ke diri kita bahwa gue belum gitu, ya udah ayo berubah gitu, ayo paksain diri karena buat gue kalau nggak dipaksa diri kita juga nggak akan bisa untuk kita berubah gitu. Welcome to Leader Lounge Amazing Team. Grow as leader, serve with purpose. Win as one. Hidup itu terdiri dari beberapa aspek, bukan cuma soal pencapaian, tapi juga soal proses, pengambilan keputusan dan pertumbuhan yang terjadi dalam setiap level kehidupan kita. Di episode spesial Leader Lounge kali ini, kita sudah kedatangan seorang leader hebat dari Amazing Team, Ci Astri. Kita bakal mendengarkan cerita dia di episode kali ini ya. Selamat datang Ci Astri. Terima kasih. Thank you banget nih udah boleh datang di Leader Lounge Amazing Team ya Ci ya. Thank you juga sudah diundang. Iya. Ci, kita langsung aja kali ya. Kali ini kan temanya tentang breakthrough nih ceritanya. Nah, kalau boleh tahu nih Ci, sebelum kita berlanjut nih, aku mau dong dengerin cerita-cerita Cici sebelum di join di bisnis Prudential itu kayak apa gitu. Oke, maksudnya ini pas perjalanan aku ya sebelum di Pro ya. Sebelum, mungkin mau dari sebelum ketemu Koriki juga boleh. Oh, panjang ya. Oke, dulunya sih aku kan memang basicnya tuh kuliahnya desain ya. Jadi kerjanya juga otomatis desain grafis. Sempat kerja di beberapa perusahaan desain. Tapi banyak kan in-house. Lalu terus ketemu Ricky, punya anak. Nah akhirnya memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga gitu. Oh berarti dari sebelum married tuh udah sempet kerja, setelah married langsung jadi ibu rumah tangga gitu betul. Ya. Oke. Nah Ci, kalau misalkan kita flashback nih ya, kan dulu sempet kerja terus jadi ibu rumah tangga, sempet gak sih ada masa-masa kayak gitu stres? Sempet banget ya, kayak berasa aduh gue gak punya temen gitu loh. Terus dulunya bisa hahaha gitu kan, pulang kerja ada aja alasan ya. Terus tiba-tiba gue harus di rumah gitu-gitu kan. Di saat gue butuh temen ngobrol, temen-temen gue lagi pada kerja gitu. Oke. Jadi penyesuaiannya di situlah gitu. Ya, tiba-tiba harus ada di rumah gitu ya Ci ya. Nah Ci, terus kan udah sekian lama nih jadi ibu RT. Tiba-tiba tuh boleh gak sih diceritain Ci kenapa tiba-tiba Cici bisa join ke bisnis Prudential? Oke. Jadi aku jadi ibu rumah tangga tuh pas Nina umur 9 bulan. Oke.
Terus itu kan 2013 ya. Jadi garing 2014. Nah, terus abis itu join Pru tuh di 2021. Nah, jadi sekian lama itu udah sangat-sangat terbiasa tuh sama yang namanya di rumah. Akhirnya mengerjakan pekerjaan rumah tangga gitu-gitu kan. Pas kebetulan Ricky tuh memang udah pernah join di 2009. Nah, waktu itu kan COVID ya, dengan banyaknya struggle dari sisi ekonomi dan lain-lain gitu ya, terus dari segi waktu. Nah, akhirnya waktu itu ada kesempatan peluang untuk kita join di Pru. Terus Ricky memutuskan untuk Ricky bilang gitu ke aku, Neng, kalau misalnya saya coba lagi gitu ya untuk di Pru gitu, gimana menurut kamu? Terus aku bilang, ya nggak apa-apa sih kalau memang lu udah yakin ya gitu. Tapi buat aku kalau misalnya lu udah kecemplung, lu harus udah all out gitu loh. Jadi jangan cuma main-main lagi gitu. Nanti udah join hilang gitu. Aku nggak mau, aku bilang gitu. Nah, jadi dari situ karena ada kebutuhan dari sisi finansial dan waktu. Kalau dari aku di waktu sih, karena aku merasa kayak Ricky sibuk banget gitu. Nah, sedangkan buat aku berjalannya waktu, anak berkembang, anak butuh perhatian gitu dari papanya gitu kan. Nah, jadi di saat Ricky minta aku untuk yang gimana Neng gitu, terus aku bilang oke, kita jalanin aja gitu. Oke, berarti langsung mulainya berdua waktu itu ya Ci ya? Statusnya sih berdua ya. Dalam perjalanannya sepertinya saya Cici mulai bergabung dengan tiba-tiba wah gitu. Itu nanti ya Ci ya. Kita lihat nanti ya teman-teman ya. Kita masih ada di awal-awal soal ini kan, nanti biar penasaran. Oh, berarti waktu itu kurang lebih 2021 lah ya join ya. Ada nggak sih Ci kayak penyesuaian yang Cici lakukan dari yang tadinya kan kerja terus 7 tahun jadi ibu RT, terus tiba-tiba harus bekerja lagi tuh, ada nggak sih penyesuaian yang dilakukan? Banyak banget sih. Dari sisi ya itu ya, waktu dari berkarir jadi ibu rumah tangga minder. Sekarang dari ibu rumah tangga berkarir minder juga gitu. Jadi kayak berasa kayak gue nggak ngerti apa-apa ya gitu. Kayak disuruh misalnya dijelasin gitu sama Welly Irene gitu kan, direct leader kami gitu ya. Terus kayak gue berasa, kok gue gak nangkep ya? Kok gue susah banget ya nangkepnya gitu. Kayak berasa on banget gitu loh. Terus mulai hitung-hitungan kayak, gue gak ngerti lagi gitu kan. Nah terus ditambah kayak, gue mau iniin siapa ya gitu. Kayak gue udah gak punya temen nih gitu kan. Sedangkan gue udah nyaman dengan pekerjaan ibu rumah tangga gue gitu. Nah jadi kalau misalnya ada yang mesti di-adjust lagi tuh, dari sisi ya itu ya, maksudnya kayak enggak deh, gue mesti berpikir ulang gitu loh. Oke, gue misalnya ditanya ada teman nggak, sebenarnya banyak ibu-ibu sekolah ya kan. Nah terus kalau misalnya dari sisi yang tadi tuh aku bilang adjustment dari sisi mesti belajar ulang lagi segala sesuatunya, itu ya aku mikirnya yaudah deh gue pelan-pelan aja gitu. Yang penting gue mengerti nih gitu nanti pada akhirnya gitu sih. Oke. Kan tadi Cici bilang pertama merasa dari itu sempat minder nih. Nah, apa sih yang membuat Cici tetap bertahan gitu? Maksudnya ya udah berjalan aja gitu. Terus ada nggak sih misalkan satu momen atau mimpi yang kayaknya gue nggak bisa begini aja gitu. Satu momen lah. Sebenarnya ya pas di 2021 kami berdua join itu juga nggak yang langsung aku ngegas banget gitu loh, karena memang pada saat Ricky memutuskan untuk maksudnya kami memutuskan untuk join gitu ya, sebenarnya goal aku tuh terlalu simpel kalau buat aku ya. Maksudnya setelah sekarang ngelihat ke belakang tuh kayak oh ya goal gue tuh simpel banget gitu loh. Jadi dulu tuh awal-awal cuman pengen supaya Ricky resign sebenarnya. Oke. Istri macam apa ini ya? Jadi pengen Ricky resign banget gitu, karena supaya dia punya waktu gitu kan buat Nina. Nah terus jadi setelah berjalannya waktu terus Ricky resign benar-benar full heart dan full time di sini, guanya jadi berasa kayak udah tercapai kan gitu. Jadi kayak kehilangan nggak ada lagi ya desire untuk gue ngapain gue di sini ya gitu. Nah jadi itu pas berjalannya waktu akhirnya gue merasa kayak kok gini doang ya gitu.
Iya betul, masih ngikutin Ricky untuk yang ketemu orang, masih buka market gitu-gitu kan. Cuman nggak ada desire lagi untuk yang kenapa gue harus kerjain ini ya gitu. Kenapa gue harus sampai ngotot banget ya gitu sih. Waktu itu ya sempat ada di masa-masa kayak gitu. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu nih Ci, kan waktu dulu berarti kan apa ya? Ada yang tadi nih, yang setelah Cici kehilangan dream itu. Nah, menurut Cici apa sih yang bikin akhirnya tuh Cici bilang ke diri sendiri kayaknya ini harus mencari sesuatu yang lain gitu. Mencari goal yang lain yang akhirnya terus bikin Cici sama Koko jadi breakthrough itu. Kalau ngomongin breakthrough ya, sebenarnya itu terjadi pada saat tahun 2000 tahun ini tahun 2002 apa ya? 2002. Ini gawat. Tahun 2025 itu di awal tahun itu kan kita biasanya ada kick off gitu ya. Nah, di situ tuh aku mulai merasa kayak mundur sedikit lah ya di 2023. Jadi kan 2021 join, 2022 itu AAB, 2023 itu AB. Nah, antara 2023 sampai 2024 tuh kayak lost gitu loh. Iya. Kayak berasa ya udahlah, yang penting gue jalanin kan gitu kan. Tapi nggak punya kayak gue harus ngapain gitu. Nah, terus pas di 2024 itu aku merasa kayak banyak banget yang mesti aku benahin, terutama di sisi aku ya, kayak bapernya, terus kayak karakter aku, terus ya gitu kayak apalagi ya, banyak hal lah yang mesti gue perbaikin gitu. Nah, terus di tahun 2025 itu di acara kick off itu kan dikasih tahu ya, maksudnya destinasi kita nanti akan kemana gitu ya untuk Star Club gitu kan. Nah, di situ tuh jebret Amsterdam waktu itu. Nah, waktu di Amsterdam itu gue jujur gue langsung nengok Ricky, terus itu gue bilang, gue sempet nangis gue di acara kick off. Jadi gue bilang, Rick, Amsterdam Rick, gue bilang gitu. Karena itu tuh impian Nina untuk sekolah di Amsterdam, sekolah di Belanda. Gitu. Jadi gue merasa kayak gue harus banget nih dapetin ini, supaya apa? Supaya gue tahu, maksudnya nanti kalau misalnya anak gue sekolah di negara itu memungkinkan apa enggak, seperti apa negaranya, kayak gitu-gitu loh. Nah, jadi di saat itu, tapi nggak langsung capai apa segala macam gitu ya. Nah, di awal tahun itu tuh dalam waktu berapa lama gitu ya setelah yang terjadi di 2024, di awal tahun itu tuh gue berasa kayak makin dar-der-dor Tuhan persiapin gue berdua untuk secara karakter sih. Gitu. Kayak apa tuh Ci? Jadi misalnya kayak to be honest sih, untuk hubungan gue berdua sama Ricky gitu loh. Maksudnya kayak ya kadang-kadang kan kita kerja pasangan juga banyak berantemnya ya gitu. Bukan mengenai tentang siapa yang bakal menang atau siapa yang bakal memenangkan argumen kan. Tapi kan gimana kita bisa along the way, maksudnya bareng-bareng untuk ngejalanin bisnis yang sama gitu kan. Apa nih tujuan kita, apakah benar-benar satu visi atau enggak gitu kan. Terus ditambah dengan karakter gue yang waktu belakang lama itu tuh lebih ke baper. Gue tuh gampang baper banget ya. Jadi benar-benar yang dikit-dikit kalau misalnya orang nolak atau apa, gue sih nggak ngambek, nggak marah, nggak. Cuman kayak berasa, ya udah gitu. Kayak yang kok gitu? Amit-amit gitu-gitu deh. Pokoknya kayak terlalu baper lah ya. Nah, terus di 2024 kebetulan kami juga kan memang menghadapi beberapa kejadian, dan memang juga kayak bokap gue sakit segala macam gitu ya. Dan itu tuh bikin gue kayak reflect diri gitu. Nah, kalau misalnya karakter yang tadi tuh selain buat gue tuh kayak lebih apa ya, lebih juga mengandalkan Tuhan, lebih juga kayak introspeksi diri kayak gitu kan. Kayak gitu sih, lebih ke introspeksi diri ya kalau soal karakternya gitu. Oke. Pernah gak sih Ci, dari yang tahun tadi 2023, 2024, ada gak sih hal-hal yang bikin Cici takut gitu? Mungkin entah itu takut gagal, atau mungkin mengecewakan orang yang disayang, atau takut kehilangan penghasilan. 2023, 2024 ya. Sebenarnya tuh dulu ada kata-katanya Korica tuh ya, ke gini. Jadi gue tuh suka menganggap kita melakukan ini buat orang yang kita sayang, gitu ya. Ternyata itu nggak membuat gue bergerak maju, gitu loh. Buat gue kayak udah,
ya udah nggak apa-apa gitu, segini aja cukup gitu. Tapi waktu itu Ko Richard gue lupa di acara apa, tapi dia sempat bilangnya gini, kita melakukan ini, kita berjuang untuk orang yang sayang sama kita gitu. Nah di saat itu gue berasa langsung, nanti gue nangis nih. Nggak apa-apa, lanjut aja terus Ci. Di saat itu tuh gue inget Nina gitu loh. Jadi gue bilang bahwa gue yakin banget, maksudnya dengan yang, maksudnya gue kalau seorang ibu sayang sama anaknya itu kan pasti ya gitu. Tapi gue yakin banget kalau misalnya Nina juga pasti sayang sama gue dan nungguin kita gitu loh untuk kita sukses kan. Nah jadi gue berasa kayak, oh iya gue harus berjuang untuk orang-orang yang sayang sama gue juga nih gitu. Bukan cuman gue sayang sama mereka. Karena kalau misalnya orang yang menurut gue, kalau misalnya gue sayang sama orang, gue bisa naker nih gitu loh. Jadi kayak udahlah gue sayang sama lu nih, gue lakukan ini kayaknya cukup deh, gitu. Tapi kalau misalnya di saat itu tuh gue merasa kayak Nina sayang gue nih ya gitu. Terus bokap gue sayang gue nih gitu ya. Rasa sayangnya mereka kan nggak bisa gue ukur ya, gitu. Rasa sayangnya mereka kan nggak bisa gue ukur dengan dalam artian, udah ya Nin nggak boleh sayang sama mama lagi ya gitu. Mama udah cukup nih melakukan ini buat kamu gitu. Kan nggak bisa ya gitu. Pi nggak usah lagi gitu kan. Atau misalnya kayak keluarga gue nungguin gue untuk sukses gitu. Kok udahlah kok gue udah nggak usah gitu kan, nggak usah nungguin gue. Kan nggak bisa gitu ya. Jadi gue bilang, oh iya ya, gue dengan dibilang kayak gitu, gue malah merasa kayak gue punya batas waktu. Sampai kapan gue mau kayak gini gitu. Sampai kapan gue harus nungguin mereka. Sampai kapan mereka harus nungguin gue untuk gue berubah dan gue gue melakukan dengan serius apa yang gue lakukan gitu. Nah momen di situ sih, jadi gue merasa kayak, oh harusnya memang dibalik gitu loh. Kalau buat gue pribadi ya. Jadi waktu momen dibalik itu, gue baru merasa kayak, oke, gue harus jalanin ini benar-benar serius gitu. Gue harus nggak cuman sekedar Ricky resign, tapi ada goal lain yang gue harus penuhi gitu loh. Nah ditambah di tahun 2025 itu di acara kick off, Star Club-nya adalah Amsterdam gitu. Jadi kayak berasa kayak dikasih apa ya, jawaban Tuhan gitu. Kayak ini lo harus berjuang gara-gara orang yang lu yang sayang sama lu gitu. Iya. Ci tadi kan berarti kan dari perjalanan awal terus sempat ada slow down, sempat ada bingung segala macam, terus sampai akhirnya tahun lalu tiba-tiba meledak segala macam. Itu apa ya? Apa sih yang kebiasaan-kebiasaan yang Cici lakukan sama Kokoh? Yang dirubah gitu ya? Iya. Apa ya boleh apapun yang terutama Cici lakukan sih maksudnya. Kalau gue sih lebih ke itu tadi ya, selain karakter terus ya gitu, gue merubah goal ya. Maksudnya kayak gue harus punya goal yang lebih besar gitu loh. Memang sih kalau ditanya goal lu apa, ya anak lah ya, karena kita udah punya anak ya Tir. Cuman seberapa jauh gue mau melakukan itu buat anak gue juga gitu. Nah jadi gue tuh sampai di masa kayak karena gue nggak pengen anak gue ngerasain yang susahnya gue gitu ya. Jadi gue pengen gue berjuang lebih buat dia. Nah kalau misalnya cara kerja yang berubah ya tadi ya, cara kerja yang berubah mungkin gue lebih rajin sih, jujur lebih rajin. Jadi misalnya kalau misalnya dulu tuh diajak, Neng ayo Neng ketemu si ini, oh ya, fisiknya mah jalan gitu. Tapi hati nggak jalan gitu, nggak sinkron gitu loh, nggak main body and soulnya tuh nggak nyampe, ya nggak gabung gitu. Nah pas tahun kemarin tuh pas Ricky bilang atau gue sendiri bilang gitu, Rick kita ketemuan sini, Neng kita ketemuan sini gitu, gue langsung oke gas gitu. Padahal gue nggak tahu gue mau ngomongin apa nantinya gitu kan. Atau misalnya waktu gue presentasi pun sebelumnya tuh gue nggak memberikan nyawa di situ gitu loh. Tapi tahun kemarin tuh gue berusaha banget gue memberikan nyawa pada saat gue presentasi gitu, pada saat kita ngobrol sama orang gitu. Nah jadi mungkin lebih ke memaksakan diri gue untuk gue punya perubahan mindset gue, hati gue dan pikiran gue gitu. Oke. Tapi perubahan itu juga nggak mungkin terjadi gitu aja kan ya Ci ya. Pasti ada hal-hal yang Cici lakukan gitu. Boleh kasih contoh nggak Ci, apa aja sih? Maksudnya yang sampai akhirnya bikin Cici tuh kayak ternyata gue udah bisa berubah loh. Ternyata hal ini gue berubah loh gitu. Hal-hal yang dilakukan ya.
Mungkin lebih ke yang tadi ya. Maksudnya gue jadi lebih rajin, terus gue lebih memaksakan diri ya. Karena buat gue sebelum-sebelumnya udah tahu gitu loh. Kita memang bisa memerintahkan tubuh kita gitu kan. Maksudnya kayak memerintahin otak kita, ayo dong, fokus-fokus gitu kan. Tapi nggak dengan serius gitu, nggak yang dengan 100% sadar gitu loh. Nah waktu itu tuh gue cuman simply gue yaitu gue memaksakan diri gue harus hadir, benar-benar hadir seutuhnya, dengerin orang seutuhnya gitu. Karena dari dulu tuh memang yang suka orang-orang pada bilang tuh, kita dengerin orang ngomong, kita sibuk sama abis ini gue nanya apa ya, abis ini gue ngapain ya gitu. Nah tapi di tahun kemarin tuh gue benar-benar kayak gue dengan tulus mendengarkan orang, even gue nggak punya jawabannya pun, gue cuma berdoa, gue Tuhan tolong gue gitu. Dan ya itu ya, maksudnya pada saat mereka ngobrol ke kita cuma dengerin dengan tulus, ternyata disitulah kuncinya gitu. Oke. Kalau menurut Cici, kan ini kalau ini dari diri sendiri, tapi ada nggak sih kayak satu hal yang komunitas ini kasih gitu buat Koko sama Cici gitu? Oke, komunitas ini ya, Amazing Team ya. Iya. Oke, ini juga sangat-sangat berpengaruh sih. Maksudnya for me personally ya gitu. Jadi di tahun 2000 kan kalau misalnya kalian pada ngeh ya, gue tuh sempat dulu hilang-hilangan. saya tidak tertanam ya dalam komunitas. Jadi memang gue tuh bukan tipe ekstrovert. Kalau ngomongin ekstrovert introvert ya, gue bukan tipe yang gue demen ngobrol sama orang. Masa sih? Iya, benar-benar bukan banget. Ini karena ya kebetulan punya suami kayak Ricky ya, super duper demen ngobrol gitu kan. Nah, gue jadi harus membawa diri gue ikutin dia gitu. Tapi gue nggak demen sebenarnya. Ya, jadi pada saat dulu 2021 disuruh buat ikut ya Sabtu, Senin gitu. Wah, gue banyak banget alasan gue. Nina terutama ya yang gampang jadi alasan kan adalah anak ya. Iya. Nah jadi gue nggak pernah tuh gue selalu bolong-bolong lah. Nah terus gue merasa kayak gini. Gue ke kantor, gue diem doang gitu ya. Oke lah ada Welly Irene gitu ya. Tapi kan gue berasa kayak cuman ngobrol sama mereka gitu loh. Terus ngobrol sama Ricky. Terus Ricky suka hilang-hilangan. Nah gue tuh malas banget. Jadi itu gue bilang kan, gue gak mau ya. Gue bilang itu ke kantor, gue bilang gitu kan. Nanti lu ngobrol sama yang lain, gue diem. Gue bilang gitu kan. Ya kamu ngobrol juga. Ya gak bisa, gue gak bisa ngobrol sama orang. Gue gak tahu mau ngobrol apa, gue bilang gitu kan. Nah terus abis itu gue lupa ya, gue mulai ikut choir tuh kapan ya, Natal 2024 kayaknya ya. 2024 ya? Iya benar 2024. Nah di situ di akhir di Desember awal kayaknya ya, kan kita biasanya choir mulai latihan Desember ya. Di Desember awal itu gue datang ke kantor, duduk paling belakang, lagi nungguin Ricky. Dia lagi biasa dah ya, dia TP-TP gitu. Nah abis itu TP-TP kok. bahasa zaman kapan itu? Nah jadi waktu gue nungguin dia duduk gitu, tahu-tahu di belakang gue tuh Cindy. Oke. Cindy Fang, terus gue lupa ngobrol sama siapa gitu ya. Tiba-tiba gue mau berdiri mau nyari Ricky kan. Tiba-tiba dia tepok gue gitu. Cici ikut choir ya, dia bilang gitu. Terus gue bilang, gue nggak bisa, gue bilang gitu kan. Gue nggak bisa nyanyi. Terus dia cuma bilang gini, bisa, minimal bisa nyanyi di kamar mandi kan, dia bilang gitu kan. Terus gue bilang, ya bisa sih, gue bilang gitu. Udah ya. Nah intinya dia tulis lah. Tapi cuman kayak begitu doang tuh gue berasa kayak, kok gue diperhatikan ya gitu, kok dilihat ya gitu. Padahal kan selama ini sosok gue nggak pengen terlihat gitu kan. Tiba-tiba ada seorang Cindy Fang yang ngajakin gue gitu kan, dan dia percaya sama gue walaupun gue nggak bisa nyanyi gitu kan. Nah intinya kayak sesimpel itu doang. Nah abis itu gue berusaha kayak oke, kan harus datang ya choir gitu kan, latihan. Jadi kan gue datang. Nah lama-lama gue cuman yang hai gitu. Tapi dari situ tuh terbangun bahwa gue diterima ya gitu. Nah itu yang tadi gue bilang, gue tuh baperan kan. Jadi orang gak ngajak ngomong gue pikir gimana gitu loh. Gue maunya gue yang diajak ngomong. Padahal kan bisa dengan gue menyapa duluan kan. Nah itu yang gue lakukan sih waktu itu. Jadi gue mulai untuk yang hai gitu-gitu. Nah ternyata gue menemukan bahwa orang-orang ini juga bukan orang-orang yang perfect gimana gitu. Orang-orang ini juga tidak menuntut gue untuk perfect gitu loh. Jadi mereka menerima gue padanya, dan gue memang harus menerima mereka juga padanya gitu. Dan komunitas yang saling menerima menurut gue
itu yang akan membuat kita juga bertumbuh sih maksudnya. Jadi kayak saling accept aja gitu. Oh si ini begini gitu kan. Nah jadi akhirnya gue merasa gue bagian dari komunitas ini gitu. Nah sesimpel itu sih waktu itu gue untuk yang di komunitas ya. Kayak gitu sih Tir. Makanya abis itu setelah itu Langsung gue ada terus tuh di iya. situ. Terlepas dari latihan ya Ci ya. Terlepas dari latihan. Tapi memang intinya emang harus tertanam ya Ci ya. Maksudnya kadang ya namanya manusia, kita nggak lepas dari orang lain pasti gitu kan. Betul. Jadi kita nggak bisa juga hidup sendiri, pasti harus ada yang tertanam, tapi harus yang benar gitu kan komunitasnya. Nah Ci, dari yang waktu join berdua terus udah gitu sempat goalnya Koriki resign, Koriki udah resign, habis itu kan ada up and down segala macam. Nah sampai akhirnya kemarin nih melakukan breakthrough segala macam. Nah itu ada nggak sih dari Koko sama Cici yang berubah, entah itu dari cara kerjanya, terus disiplinnya, targetnya, selain tadi itu ya Amsterdam itu kan satu pencapaiannya, tapi maksudnya ada nggak sih pola-pola yang berubah dari yang dilakukan Koko sama Cici sebelumnya ke yang sekarang, atau mungkin yang lebih ke Ciastri kan harus ngurusin rumah, harus ngurusin sekarang papa sakit, terus ngurusin Nina juga. Nah itu apa sih yang Cici lakukan gitu untuk mengatasi semua aktivitas ini gitu? Nggak bohong ya, maksudnya kayak awal-awal tuh pasti susah ya. Maksudnya tapi benar kalau kata Cide juga sering ingetin kita kan tentang mengelola kan. Ya jadi maksudnya semua itu memang pada dasarnya buat gue sih ternyata kehidupan tuh memang tentang pengelolaan gitu. Bagaimana gue mengelola waktu ternyata jelek banget gitu. Jadi udah bener nih gue mengelola waktu untuk jadi ibu rumah tangga mungkin udah bener gitu ya. Tapi untuk gue mengelola waktu gue di tempat yang lainnya tuh gue nggak membagi itu dengan baik gitu. Jadi misalnya gue waktu itu tuh akhirnya gue bilang oke, gue mulai tight nih. Kebiasaannya gue pribadi ya, nggak tahu orang lain ya. Tapi kebiasaan gue pribadi adalah suka cari alasan kan. Aduh sibuk banget nih gitu. Bangun pagi nyiapin sarapan, habis itu gue mesti, karena kebetulan dulu nggak pakai pembak kan. Jadi nyiapin sarapan, nyiapin ini gitu kan. Gimana gue mau ikut lu mesti buru-buru gitu ya. Ternyata waktu gue mulai mau serius gitu ya. Sebenarnya bisa gitu untuk kita kelola juga gitu. Yang penting mau apa enggaknya dulu sih gitu. Mau apa enggak. Kalau misalnya mau pasti akan ada jalan dah gitu. Nah ditambah juga gue tuh punya banyak alasan, 1001 alasan untuk gue nggak kasih Nina dipegang orang lain gitu. Jadi dulu sebelum bokap gue sakit itu, Ricky udah pernah ngomong, maksudnya kita hire mbak gitu. Ada beberapa pekerjaan yang memang harus didelegasikan, beberes rumah segala macam gitu kan. Dulu gue nggak mau, ngotot gue nggak mau gitu. Tapi sebenarnya itu cuma alasan gue untuk gue nggak mau bekerja aja gitu, bekerja lebih gitu kan. Nah terus akhirnya gue nurutin dia untuk akhirnya kami pakai ART. Terus mulai tuh di situ. Jadi memang ada pendelegasian juga gitu kan. Itu kan sebenarnya bagian dari pengaturan ya gitu. Nah jadi waktu itu akhirnya kami pakai ART, terus aku mulai mengatur waktu, mengatur jam. Juga ini waktu itu akhirnya kami pakai jemputan dari sekolah gitu. Yang mana dulu aku ngotot aku nggak mau gitu kan. Nah akhirnya aku pakai jemputan. Kebetulan Nina juga tipe yang nurut-nurut aja gitu ya. Jadi akhirnya dia juga mau. Terus apalagi ya kebiasaan itu. Sama ya mungkin kami juga balik lagi sih, maksudnya balik lagi ke leader ya gitu. Jadi maksudnya benar-benar akhirnya kami balik lagi ke Welly Irene untuk yang coba dong review kami gitu. Padahal mereka emang nggak kenapa-napa, mereka juga biasa-biasa aja gitu. Cuman gue yang akhirnya mendekat lagi untuk gue bilang bahwa bantu kita ya gitu. Bantu gue gitu, karena kan kadang-kadang kita suka menurut gue tuh yaitu banyak hal yang memang akhirnya berubah dari mulai yang tadi ya karakter pribadi, pendelegasian, pengaturan, terus mulai lagi ke sistem
berdua loh gitu kan, bukan salah satu. Karena kan memang kami memutuskan untuk kerja pasangan kan gitu. Jadi sama-sama berdua gitu. Dan balik lagi juga kebetulan karena bukan tipe yang demen ngobrol sama orang banyak gitu ya. Ya memutuskan untuk oke, waktu gua duduk dan ketemu sama orang gua langsung switch tuh. Gitu. Nah, itu yang gua paling banyak gua merasakan gua perubahannya di situ sih. Dulu tuh gua nggak mau switch sih. Jadi kayak sekarang tuh kayak waktu itu siapa ya sempat datang ke kantor tuh kalau nggak salah Graciela deh. Dia sempat bilang tuh dia juga bukan tipe yang gampang ngobrol sama orang kan. Tapi pada saat ketemu sama orang dia langsung 1, 2, 3 oke. Gue mulai bisa harus bisa gitu kan. Nah, itu yang gue lakukan sih di tahun 2025 itu. Jadi pada saat ketemu orang 1, 2, 3 gue harus bisa gitu. Bisa ngobrol ya maksudnya. Gitu. Ya. Karena basically setiap orang pasti bisa ngobrol sih sebenarnya. Benar. Cuman mau apa nggak mau ya. Tinggal mau terbuka apa enggak gitu ya. Oke. Nah, Ci tadi kan udah memutuskan kerja pasangan, dateng full heart full time, sekarang berdua gitu ya. Nah, di momen-momen ini gitu ya dari awal mungkin sampai sekarang, boleh ceritain nggak sih Ci? Berantemnya ada nggak sih, terus kayak maksudnya selisih paham atau kayak kok Ricky maunya ini, Cici maunya ini, terus tiba-tiba harus begini harus begitu, tapi gimana cara ketemu di tengahnya? Butuh role play gak? Hah? Boleh sih. Tadi Ricky berarti cara kita berantem. Berantem mah sering banget. Nah, aku selalu bilang sama Ricky, gue berantem bukan mau cari musuh sama lu gitu, bukan mau demen banget sih lu berantem gitu, bukan gitu kan. Tapi sebenarnya gue cuman pengen kita tuh berdiskusi. Cuma namanya dua kepala berbeda ya, walaupun kita suami istri tapi kan berbeda gitu ya. Jadi tuh sering banget clash-nya di situ. Nah, tapi lebih ke masalah komunikasi sih kalau gue bilang. Iya. Ya nggak sih? Kadang-kadang kita berharap bahwa dia mengerti maksudnya gue gitu kan, ternyata dia juga berharap bahwa gue mengerti maksudnya dia gitu, nggak ketemu lah di tengah gitu kan. Jadi ini dong ya, ahli telepati semuanya. Gitu ya, ngomong lu yang ngomong nggak jelas gitu kan. Nah, sementara gue juga bilang lu juga ngomong nggak jelas gitu. Nah, waktu itu yang kami ubah sih cara kami berkomunikasi sih. Kayak apa tuh Ci? Lebih ke maksudnya misalnya nih berantem nih, heboh gitu kan, abis itu udah mulai reda, terus aku bilang, ya itu tadi ya, gue nggak nyari berantem loh gitu, gue cuman pengen kita cari solusi nih gimana, ada masalah ini cari solusi gimana, terus itu si calon nasabah ini tipenya kayak gini, oke kita mesti gimana gitu. Nah itu yang sering kami lupa dulunya untuk bahkan profiling orang itu pun buat gue berdua itu perlu dikomunikasikan banget gitu loh. Jadi si ini tipenya begini-begini ya Rick, nanti mungkin masuknya dari mana nih kayak gitu. Lebih banyak diobrolin. Kalau dulu tuh memang enggak gitu. Kayaknya kok sama Cici mirip aku sama Koyosis. Masa ya? Kita ngobrol yang dulu satu Cici mesti profile dulu kali ini begini. Kalau kok Ricky udah nanti lihat nantinya gitu kan. Tirsa yang mananya? Yang kok Ricky ya. Kadang begitu ya. Tapi itu yang mesti komunikasi sih. Iya, komunikasi tuh adalah kunci sih ya. Benar. Jadi waktu itu cara kita memperbaikinya ya dari situ ya. Maksudnya cari solusi aja gitu. Tapi jangan yang maunya menangin argumen gitu. Iya. Memang kalau pasangan itu ini ya, susah senang bersama, tapi juga karena terlalu sering bersama kadang. Mohon maaf. Tapi itu serunya loh sebenarnya. Iya benar ya. Itu serunya ya. Maksudnya Cici sama Koko kan pernikahannya udah lebih panjang daripada aku ya. Maksudnya pasti ada berantem. Kadang kita juga bingung ya. Maksudnya orang ternyata udah sekian puluh tahun pun mereka masih berselisih paham ya gitu ya. Ternyata ya, pasangan itu adalah belajar seumur hidup sih sebenarnya. Iya betul banget. Gitu ya. Nah Ci, kalau misalkan nih hari ini ada seorang Ci Astri yang dulu, Ci ya. Ketemu Ci Astri yang dulu, Cici mau ngomong apa ke orang yang dulu? Parah loh. Parah loh sih. Mungkin mau ngomongnya adalah thank you ya. Pasti kita akan berterima kasih sama diri kita yang dulu nggak menyerah gitu aja gitu. Karena buat gue menyerah itu gampang banget sih.
bener-bener gampang. Ya nangis lagi. Karena buat gue menyerah tuh gampang banget. Untuk kita bilang udahan lah gitu. Tapi untuk kita bangkit lagi tuh kan berat banget ya. Gitu. Melawan gengsi, melawan banyak lah ya, terutama gengsi kan. Egois kita gitu. Tapi gue percaya sih semua ini Tuhan izinkan tuh buat gue supaya jadi pribadi yang sangat-sangat dewasa gitu loh. Karena kan balik lagi ya, umur boleh tua ya, umur boleh banyak gitu. Tapi dewasa tuh kan keputusan ya. Nah di saat itu gue mengambil keputusan untuk gue jadi pribadi yang lebih dewasa gitu loh. Lebih bisa untuk memahami diri gue sendiri dan gue menerima diri gue sendiri gitu. Nggak yang kayak denial gitu. Enggak, gue nggak kayak gitu. Tapi gue menerima diri gue sendiri. Oke, si Astri tuh dulu tipe orang yang begini. Lu begini Neng gitu. Ditegur sama orang gue mau gitu kan. Karena buat gue peneguran itu satu hal yang kadang menyakitkan sih gitu. Untuk gue membela diri gue tuh rasanya pengen banget dulu tuh. Tapi gue bisa bilang thank you ke diri gue bahwa gue mengizinkan itu akhirnya terjadi di hidup gue gitu. Dan gue percaya banget bahwa ini yang Tuhan mau sebenarnya kan, buat semua dari kita gitu, untuk kita jadi pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang lebih baik. Gak mungkin Tuhan gak pengen kita ada breakthrough kan gitu. Semua yang kita alami pasti ada izin dari Tuhan kan gitu. Tapi masalahnya kita sendiri mengizinkan gak untuk breakthrough itu terjadi dalam hidup kita. Ya kan. Nah jadi buat gue thank you sama Astri yang dulu di tahun 2024 itu gue akhirnya mengambil keberanian lah ya untuk gue mau berubah, mau ditegur, mau untuk merendahkan hati gitu, untuk gue yaitu jadi pribadi yang sekarang masih terus dalam proses, tapi minimal gue merasa bahwa gue mau sekarang. Kalau dulu gue nggak mau gitu, dengan keangkuhannya gue gitu. Oke. Terakhir Ci. Kalau misalkan nih ada seseorang di luar sana gitu ya, yang sebenarnya dia tahu dia punya potensi, tapi kan kadang orang gue nggak bisa lah, masih setengah hati lah, kayaknya nggak mungkin gitu, terus gitu takut untuk komitmen segala macam. Apa yang bakal Cici katakan sama orang-orang itu? Mungkin lebih ke jangan sia-siain waktu kali ya. Karena kan kita nggak tahu ya waktunya kita sampai kapan. Balik lagi ke apakah kita udah cukup jadi orang yang ada secara fisik, secara hati, secara apapun gitu ya, buat orang yang sayang sama kita gitu. Bukan kita sayang sama orang gitu. Nah kalau misalnya kita refleks itu ke diri kita bahwa gua belum gitu, ya udah ayo berubah gitu. Ayo paksain diri, karena buat gue kalau nggak dipaksa diri kita juga nggak akan bisa untuk kita berubah gitu. Jadi makanya kalau misalnya ada yang masih setengah-setengah hati atau segala macam, apa yang kalian jalanin di bisnis ini tuh bukan cuma soal uang gitu, tapi soal perubahan karakter, kedewasaan gitu, dan bagaimana kita menerima orang dan kita juga bisa diterima gitu sama orang gitu sih. Oke. Thank you Ci Astri buat cerita dan insight-nya yang udah di-sharingkan di Leader Lounge kali ini ya. Boleh dikasih highlight sedikit ya. Karena pada akhirnya breakthrough itu bukan siapa yang paling cepat, bukan juga tentang siapa yang paling berbakat, tapi tentang siapa yang mau terus belajar, siapa yang mau berani berubah keluar dari zona aman dan mau mengambil keputusan untuk naik level. Karena orang-orang yang sayang sama kita, keluarga, teman-teman maupun orang tua kita ataupun mungkin diri kita sendiri itu juga sudah menunggu untuk kita berubah. Buat teman-teman yang merasa podcast ini bermanfaat, boleh diklik tombol subscribe, tombol like, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain. Bye-bye.